wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Rinia Meilinasari. Saya alumni Angkatan 9 tahun 2017. Saat ini saya sudah bekerja di Puskesmas Tanah Sareal, Kota Bogor. Kesan terhadap alma mater, terima kasih atas 3 tahun yang tidak akan pernah dilupakan, mulai dari gedung birunya yang khas, dosen-dosen yang berpengalaman, lab yang tidak pernah kosong, bahkan sampai harus booking troli dari warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisa Fitriani. Saya dari tingkat 3 Prodi S1 Farmasi Stikes Muhammadiyah Cirebon. Nah, di sini saya akan memberikan sedikit kesan ketika saya masuk di Stikes Muhammadiyah Cirebon. Yang pertama, di Stikes Muhammadiyah Cirebon, saya dapat banyak sekali ilmu yang sangat berguna. Kemudian ilmunya juga tuh yang jarang saya dapatkan. Lalu di samping itu pengajarannya itu sangat bagus loh. Terus adanya kelengkapan laboratorium dan alat instrumen yang sangat lengkap, dimana itu sangat mendukung sekali dalam proses pembelajaran. Mungkin sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Rinia Meilinasari. Saya alumni Angkatan 9 tahun 2017.
Saat ini saya sudah bekerja di Puskesmas Tanah Sareal, Kota Bogor. Kesan terhadap alma mater, terima kasih atas 3 tahun yang tidak akan pernah dilupakan, mulai dari gedung birunya yang khas, dosen-dosen yang berpengalaman, lab yang tidak pernah kosong, bahkan sampai harus booking troli dari Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisa Fitriani. Saya dari tingkat 3 prodi S1 Farmasi Stikes Muhammadiyah Cirebon. Nah, di sini saya akan memberikan sedikit kesan ketika saya masuk di Stikes Muhammadiyah Cirebon. Yang pertama, di Stikes Muhammadiyah Cirebon, saya dapat banyak sekali ilmu yang sangat berguna. Kemudian ilmunya juga tuh yang jarang saya dapatkan. Lalu di samping itu pengajarannya itu sangat bagus loh. Terus adanya kelengkapan laboratorium dan alat instrumen yang sangat lengkap, di mana itu sangat mendukung sekali dalam proses pembelajaran. Mungkin sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Rinia Meili Nasari. Saya alumni Angkatan 9 tahun 2017. Saat ini saya sudah bekerja di Puskesmas Tanah Sareal, Kota Bogor. Kesan terhadap alma mater, terima kasih atas 3 tahun yang tidak akan pernah dilupakan, mulai dari gedung birunya yang khas,
dosen-dosen yang berpengalaman, lab yang tidak pernah kosong, bahkan sampai harus booking troli dari Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisa Fitriani. Saya dari tingkat 3 Prodi S1 Farmasi Stikes Muhammadiyah Cirebon. Nah, di sini saya akan memberikan sedikit kesan ketika saya masuk di Stikes Muhammadiyah Cirebon. Yang pertama, di Stikes Muhammadiyah Cirebon, saya dapat banyak sekali ilmu yang sangat berguna. Kemudian, ilmunya juga tuh yang jarang saya dapatkan. Lalu di samping itu, pengajarannya itu sangat bagus loh. Terus adanya kelengkapan laboratorium dan alat instrumen yang sangat lengkap, di mana itu sangat mendukung sekali dalam proses pembelajaran. Mungkin sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cek. Bu Akri, Iya, Bu Eka. nanti Halo, Bu Eka. ya halo. Bentar. Mas Filhan sudah hadir ya di tengah-tengah kita. Ya, sudah Bu. Sudah masuk. Ya, Mas Filhan ini baru 29 partisipan, itu pun kan dengan kita ya. Kita mau menunggu dulu atau kita mulai dulu untuk pembukanya? Kebetulan untuk Wakil Ketua 1 sudah hadir juga di tengah-tengah kita, Ibu Tonasi. Selamat datang, Ibu. Selamat datang, Bu Eka. Terima kasih Ibu atas waktunya. Kita masih ada sekitar 20 peserta ya, kalau dari pendaftaran 20 peserta lebih.
Bu Akri, Mas Filhan, mohon izin kalau dimulai bagaimana? Iya, Bu Eka. Ya, mungkin bisa dimulai dulu ya. Mas Filhan, mohon izin Ya. Kak. Boleh dimulai dulu ya? Ya, Dimulai. dimulai saja aja, Bu. Oh ya, untuk pembukaannya ya. Saya mulai dulu. Oke, terima kasih. Ya. Boleh Bu Akri. Baik, terima kasih Bu Eka. Dimulai ya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Satu. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala israfil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Yang terhormat Ketua Stikes Muhammadiyah Cirebon yang kali ini diwakilkan oleh Ibu Masih SSTMK selaku Wakil Ketua 1. Yang kami hormati pemateri dari Vision Center yaitu Bapak Ade Iwan Ridwanullah SOS MSC. Yang kami hormati panitia acara dari Lembaga Pusat Karir Stikes Muhammadiyah Cirebon, Ibu Eka Ratnasari SSTMK beserta jajarannya. Dan yang kami hormati peserta pelatihan dan tryout CASN dan P3K tahun 2021. Sekali lagi kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena berkat rahmat dan hidayahnya kita semua dapat hadir secara virtual pada hari ini, yaitu Sabtu tanggal 7 Agustus 2021 dalam rangka acara atau kegiatan pelatihan dan tryout CASN dan P3K tahun 2021 yang diselenggarakan atas kerjasama dari Lembaga Pusat Karir Stikes Muhammadiyah Cirebon dan Lembaga Vision Center dalam keadaan sehat walafiat. Tidak lupa juga sholawat serta salam kita junjungkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW, beserta sahabat, keluarga, dan kita selaku umatnya hingga akhir zaman. Amin, amin, ya robbal alamin. Baik, mungkin sebelumnya untuk seluruh peserta bisa memute dulu ya untuk speakernya. Kami persilahkan untuk di-mute speakernya. Baik, perkenalkan saya Sri Akri Hasti selaku pembawa acara pada kegiatan kita hari ini. Mungkin sebelumnya saya izin untuk membacakan susunan acara kita pada hari ini, yaitu yang pertama pembukaan, yang kedua sambutan, yang ketiga acara inti, yaitu tryout CASN dan juga pelatihan CASN yang akan dipandu oleh Bapak Ade selaku pemateri. Ya, kami ucapkan selamat datang kepada seluruh peserta kegiatan pada hari ini. Selamat mengikuti kegiatan untuk hari ini. Semoga lancar dan tetap semangat ya dalam mengikuti kegiatan. Baiklah, langsung saja beranjak ke acara yang pertama, yaitu pembukaan. Marilah kita buka acara
pada hari ini dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja beranjak ke acara yang kedua, yaitu sambutan dari Ketua Stikes Muhammadiyah Cirebon yang kali ini akan diwakilkan oleh Ibu Tonasi SSTMK selaku Wakil Ketua 1. Kepada Ibu Tonasi, waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih Bu Akri. Sudah terdengar suaranya Bu Akri? Sudah, Bu. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Marilah kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana telah begitu banyak memberikan kenikmatan kepada kita semua, baik nikmat iman, nikmat Islam, serta nikmat sehat, sehingga kita pada hari ini dapat bertemu ya walaupun dengan virtual karena memang masa pandemi yang belum berakhir. Selawat serta salam marilah kita tidak lupa sanjungkan ke Nabi Muhammad SAW, keluarganya beserta sahabatnya. Semoga kita selalu menjadi umatnya sampai dengan akhir zaman. Amin amin ya rabbal alamin. Yang terhormat Bapak Ade Iwan Ridwanullah ya, Esos MSC dari Vision Center beserta tim yang pada hari ini dengan segala kesibukan yang ada masih meluangkan waktu untuk kita semua. Semoga menjadi amal jariah yang tidak akan putusnya karena memang begitu bermanfaatnya ilmu tersebut buat kita semua yang mungkin kata lembaga pusat karir itu adalah pemburu NIP ya Bu Eka ya. Ya, kemudian yang kami hormati juga Ibu Eka Ratnasari SSTMK selaku Ketua Lembaga Pusat Karir, kemudian teman-teman dosen, teman-teman dari alumni serta partisipan sekalian ya yang berada di room Zoom ini. Permohonan maaf kami sampaikan karena pada hari ini Ibu Ketua Stikes Muhammadiyah Cirebon tidak bisa mendampingi kita semua dalam kegiatan pada hari ini. Semoga dengan tidak hadirnya beliau tidak mengurangi dari acara pada hari ini, di mana pada hari ini kita akan melakukan tryout, kemudian pelatihan ya untuk bisa sukses melaksanakan CASN pada tahun ini. Mungkin ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Pak Ade beserta tim dari Vision Center. Semoga tidak sampai di sini saja, tetapi berkesinambungan sampai dengan ke depannya sehingga kita semua dapat mendapatkan ilmu yang sangat berharga dari Vision Center ini. Kemudian bagi partisipan semua, kami mengharapkan bahwa pertemuan pada hari ini dapat diambil manfaatnya dan semoga dapat lolos semua pada seleksi CASN pada tahun 2021 ini. Amin amin ya rabbal alamin. Mungkin di sini juga khususnya alumni ya, alumni Stikes Muhammadiyah Cirebon ini kalau kita lihat banyak ya dari angkatan 1 sampai dengan angkatan 2020 ini ya, yang 2021 ada ya. Semoga sukses semua, selamat mengikuti kegiatan tryout dan pelatihan CSN ini. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Nasrul minallah wa fathun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Halo, Iya, halo. Kenapa, Mbak Kri? Keluar ya? mohon maaf tadi terputus. Suara saya kedengaran. Kedengeran? Ya, bisa. Ya. Bu Eka, suara saya kedengaran ya? Ya, kedengeran, Mbak Kri. Soalnya sempat terputus. Mohon maaf. Iya, sinyal di sini juga kurang ini ya, terlihat Iya. sinyalnya kurang support. Baik, terima kasih kepada Ibu Tonasih yang sudah menyampaikan sambutannya. Mungkin kita langsung beranjak ke kegiatan kita selanjutnya, yaitu acara inti. Untuk sekarang berarti kita try out dulu ya, Bu Eka. Iya, betul. Kebetulan sudah koordinasi dengan dari pihak Vision Center dengan Mas Filhan, mungkin yang akan Iya. nanti memandu ya. Mas Filhan sudah hadir di tengah-tengah kita ya. Untuk memandu nanti seperti apa prosesnya, kemudian apa yang harus disiapkan, dan mungkin selain di room Zoom ini instruksinya Mas Filhan juga akan barangkali nanti teman-teman yang ikut serta di sini sering melihat grup juga, barangkali Mas Firhan ke grup, tapi tadi sudah kita koordinasi ya Mas ya, mungkin untuk instruksi awal boleh dipaparkan di room Zoom ini. Oh, baik, boleh. Iya boleh, silahkan Mas Firhan. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada kesempatan ini saya diberi waktu untuk menjelaskan mengenai bagaimana tata cara untuk memulai tryout kali ini. Nah, yang pertama itu kita buka Google dulu ya, buka Google, bisa dilihat. Nah, di sini saya udah masuk ke, maaf ya nggak di ini gitu, nggak di apa itu teh maksudnya, nggak di share gitu. Mau Karena di share sayanya di screen laptop. boleh? Oh, Sayanya mau di share loginnya screen di Mas HP. biar ngejelasinnya? Oh, di boleh. HP. Oh gitu-gitu. Ya, Iya, atau mau Mas Filhannya mau login dulu di laptop? boleh kayaknya. Kayak gitu. Coba dicoba dulu, nggak apa-apa sih 2. Ya, karena di sini ada masukan juga, mohon di share screen katanya biar lebih jelas. Ya, baik. Bentar. Jadi nanti mungkin Boleh diizinkan masuk. dulu Bu untuk ininya. Oh iya. Share screen-nya. Oh iya, sebentar. Sebentar. Oh, Mas Adit. Ya, Bu. Boleh minta Mas Filhan jadi co-host? Oh ya, bentar. Ya. Oke, makasih. Ya. Ya, Mas Filhan sudah jadi co-host. Ya. Nah, di sini saya mau buka ini dulu ya, Bu. Dari HP sih. Oh iya. Di sini saya akan buka ini ya, linknya. Nah, ini lembaga Vision Center .com tanda ini spasi. Nah, nanti di sini bakalan keluar kayak gini Bu. Nah, seperti ini. Nah,
nanti kita masukin nomor telepon yang sudah didaftarkan tadi gitu. Nah, nanti masukin nomor telepon Bapak Ibu semua ke sini. 0899951084. Sama password sama ID sama Username dengan password, nomor telepon ya teman-teman, jangan lupa. ya, nomor telepon. Ya. Nah, lalu nanti akan ada seperti ini tampilannya. Jadi ada dashboard, ada ujian. Nah, lalu kita klik ujian di sini. Nah, nanti kan ada kayak gini. Tuh, tes simulasi tes CPNS. Tuh. Nah, lalu kita scroll ke kanan, ada aksi untuk ikuti ujian. Ya. Di sini. Kita klik ini, lalu akan langsung di sini harus ada masukkan token dulu ya. Untuk tokennya saya tadi udah mana? Sudah kirim kemana? Kayaknya belum ke ini ya. Bentar. Ya, Oh ini. Untuk tokennya FUJOP, FUJOP, pakai huruf besar, FUJOP. Nah, lalu aja kita mulai aja di sini, mulai token benar. Nah, sudah aja kita masuk ke sininya, tinggal kerjakan saja di sini seperti itu. Iya. Ya, singkatnya seperti itu. Saya akan bagikan juga linknya di grup. Iya. Dan tokennya juga. Iya. Ya, Itu token sudah saya bagikan share di grup juga ya rekan-rekan. Nanti mungkin untuk link tinggal nunggu dari Mas Filhan di grup ya. Di sini mungkin untuk para peserta, adakah yang memang belum masuk ke dalam WA grupnya? Nanti boleh ini ya di chat roomnya. Diisi nomor telepon yang nanti saya masukkan ke grup. Oke, mungkin bisa diulang Mas. Tadi katanya ada yang terlewat. Jadi nanti mungkin yang terlewat saya review ya untuk langkahnya. Yang pertama boleh, mungkin nanti boleh Mas. Saya udah membuat ininya juga Bu. Tadi aturannya. Tulisannya juga buat gitu. langkah-langkahnya. Ya. Oh ya, boleh di-share aja Mas untuk nanti teman-teman bisa memulai. Boleh. Saya salah. Bentar. Masih share screen-nya. Bentar. Oh iya. Mana ya? Oh di sini, masih di sini. Oke, mungkin untuk ketika sudah ada langkah-langkahnya, nanti kita berarti mulai dulu untuk tryout dulu ya Mas ya? Ya, betul. Oke, mohon izin Mas Filhan, Bu Akri, mohon izin sebentar ya. Saya ambil alih dulu dan Mas Filhan juga mohon izin saya mute dulu. Saya ingin menyampaikan terkait tadi yang sudah disampaikan oleh Mas Filhan. Yang pertama itu teman-teman khususnya di sini yang sudah masuk ke room Zoom, saya ingin bertanya apakah sudah tergabung masuk ke dalam grup WA grup
kalau misalkan belum, mohon ditulis di chatroom nomor teleponnya, karena sebenarnya pada saat teman-teman mendaftar, di akhir sesi pendaftaran itu ada instruksi untuk bisa masuk di grup. Namun khawatirnya barangkali ada teman-teman yang langsung keluar dan tidak sempat untuk masuk di WA Group. Jadi nanti silahkan teman-teman tulis saja di chat room-nya untuk nomor telepon, nanti saya masukkan ke WA Group karena tadi Mas Filhan itu menginstruksikannya di grup, atau nanti saya akan share juga di room Zoom-nya. Boleh saya di-share-kan di chat-nya. Oh iya. Oke. Terima kasih, itu sudah di-share juga di dalam chat room ya teman-teman. Jadi silahkan untuk saat ini kita mengerjakan tryout dulu. Setelah tryout selesai, teman-teman kita bergabung lagi di Zoom untuk bisa mendapatkan pemaparan dari Pak Ade Iwan Ridwanullah selaku dari ketua dari CEO dari Vision Center ini ya. Jadi nanti silahkan teman-teman mengerjakan sesuai dengan instruksi yang sudah disampaikan oleh Mas Filhan. Selamat mengerjakan. Terima kasih Mas Filhan ya. Ya, sama-sama Bu. Bu Akri. Ya, Bu Eka. Ini waktunya sudah lebih dari jam 17.15 ya teman-teman, rekan-rekan semuanya. Bu Akri masih bisa untuk melanjutkan? Oke, baik. Kita lanjutkan ya, Bu Eka. Suaranya masih belum muncul ya? Oh. Suaranya belum ada. Oh iya, bentar. Kenapa suaranya? Karena belum pakai ini. Jalan ya. Sudah terdengar ya, Bu Eka? Sudah. Oke. Mungkin dikondisikan dulu para pesertanya apakah sudah sudah selesai, karena memang waktunya sudah menunjukkan jam 17:17. Di sini ya, bagaimana peserta sudah siap untuk kegiatan selanjutnya atau masih konsentrasi di soal ini? untuk di sini apakah Pak Ade sudah bergabung di Zoom? Alhamdulillah ya, Pak Ade sudah ada. Sudah tergabung di Zoom. Halo, cek. Ya, cek. Ya, Pak. Ya, Pak. Ya. Ya, sudah maaf, hadir, alhamdulillah. Ya, selamat datang Pak Ade di datang, kegiatan sore ini. Iya, ya. Alhamdulillah, terima kasih sudah bisa memberikan kesempatan kepada rekan-rekan, khususnya di sini peserta audiens yang sudah mendaftar di kegiatan sore hari ini. Mangga untuk Bu Akri mungkin dikondisikan untuk para peserta apakah sudah selesai mengerjakan soalnya atau belum. Mungkin nanti lanjut ke pemaparan dari Pak Ade terkait dengan
apa ya, mungkin gambaran ya Pak ya, Yo, apakah seperti apa soal-soal yang kemungkinan nanti akan keluar di di seleksi CASN, baik itu CASN ataupun PPK, dan mungkin nanti akan sedikit dijelaskan juga jika bila mana kita ingin lebih dapat kesempatan untuk belajar lebih banyak. Mangga Bu Akri dilanjutkan. Kebetulan hostnya Bu Akri, Pak iya. Ade. Mangga Bu Eka, siap. Ya, mangga Bu Akri. Ya, Coba baik, Bu dicek dulu ya ini untuk pesertanya apakah sudah selesai. Iya. Baik, untuk seluruh peserta sesuai dengan kontrak waktu kita pada hari ini, yaitu TO berakhir pada pukul 17.15 dan sekarang sudah menunjukkan waktu 17.19. Jadi diharapkan untuk seluruh peserta untuk fokus kembali dan menatap layar Zoom-nya lagi ya, karena kita akan beranjak ke kegiatan selanjutnya yang tentunya juga membutuhkan konsentrasi dan fokus dalam menghadapi materi yang akan disampaikan oleh Pak Ade. Gimana peserta, sudah siap ya? Masih semangat? Harus semangat ya. Semangat Bu Asri. Nah, harus semangat ya, karena insya Allah ini bisa menjadi salah satu ikhtiar kita atau salah satu tangga yang kita naiki untuk mencapai tujuan kita semua pada hari ini. Amin. Amin. Mangga Bu Akri. Semangat ya. Oke, di sini sudah bergabung Pak Ade yang akan memaparkan dan juga memberikan arahan kepada kita peserta pada hari ini, mungkin dalam menghadapi soal-soal seleksi untuk masuk CASN dan juga PPK ya. Assalamualaikum Pak Ade. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, karena dalam kondisi yang seperti ini menanyakan kabar itu bukan basa-basi lagi ya Pak ya. Jadi ketika mendengar yang kita tanya kabarnya itu baik dan sehat, itu sudah bersyukur dan senang gitu ya, alhamdulillah. Sekali lagi selamat datang, juga terima kasih kepada Pak Ade yang sudah hadir untuk kegiatan kita hari ini. Mungkin langsung saja, karena sudah tidak sabar juga untuk menyimak, kami persilahkan waktu dan tempat kepada Bapak Ade Iwan Ridwanullah. Kami persilahkan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore semuanya. Salam sejahtera buat kita semua. Alhamdulillah. Segala puji syukur. Mari kita panjatkan kepada Allah SWT. Kita di sore ini bisa silaturahmi bersama, belajar bersama dalam rangka pemantapan untuk belajar CASN, calon aparatur sipil negara, baik yang P3K maupun yang CPNS. Perkenalkan, salam silaturahmi dari saya. Sebelumnya terima kasih yang saya sampaikan kepada jajaran Ketikes Cirebon, Muhammadiyah ya, Bu Eka ya? Iya betul Kang, Muhammadiyah. Karena di Cirebon tuh ada juga Stikes Cirebon. Muhammadiyah Cirebon ya, Stikes Muhammadiyah Cirebon yang sudah mengundang saya untuk bisa berbagi pengalaman dalam webinar ini. Nama saya Ade Iwan Ridwanullah. Saya ada sedikit pengalaman sekaligus pemberian motivasi kepada rekan-rekan pejuang ASN. Saya saat ini bekerja sebagai dosen tetap sama dengan Bu Eka di UIN Sunan Gunung Jati Bandung.
yang lulus ujian tahun 2014, pertama ada CAT serentak se-Indonesia. Jadi mulai diberlakukan komputer assisted test secara nasional itu sejak tahun 2014. Nah, di sini saya tadinya berpikir di sini pesertanya CPNS saja, ternyata ada dua, ada P3K dan ada CPNS. Nggak apa-apa, karena dua-duanya adalah ASN, dua-duanya adalah aparatur sipil negara, punya hak, punya kewajiban, punya kedudukan sama setara dengan ASN. Saya di sini pengen menjelaskan sedikit banyaknya tentang P3K dan CPNS, terutama tentang kisi-kisinya. Jadi kiat sukses yang pertama, Bapak Ibu semua, alhamdulillah terima kasih juga kepada Bu Eka nih, saya sapa lagi Bu Eka Ratnasari. Ya. Silaturahmi kita alhamdulillah sejak dulu saya masih Selalu sekolah terjalin ya, ya Bu Eka sekolah SMA sampai sekarang Bu Eka jadi dosen, bahkan sudah menjadi kepala pusat karir, yang mana kepala pusat karir memiliki tanggung jawab dan kepedulian terhadap prospektif alumninya ke depan. Jadi saya doakan mudah-mudahan alumni Setikes Muhammadiyah Cirebon bisa berkiprah di masyarakat luas, khususnya salah satunya menjadi ASN, aparatur sipil negara. Amin. Amin ya rabbal alamin. Nah, para ibu ini semua mungkin ibu-ibu ya? Ada bapak juga, ada. Nah, para Ibu dan bapak bapak semua, betul. Ini saya perlu berikan bahwa kita akan membahas tips trik menyelesaikan soal. Tadi memang soal tryout-nya, soal tryout CPNS itu aplikasi kita punya aplikasi sendiri tentang CPNS yang mirip dengan ujian CPNS, tombol-tombolnya fungsinya supaya Bapak Ibu sudah terbiasa menggunakan aplikasi. Yang pertama yang harus Ibu Bapak siasati adalah yang pertama mengetahui bentuk soal ujian dan kisi-kisi ujiannya. Nah, jadi kalau pengen lulus CPNS yang pertama mengetahui bentuk kisi-kisi ujian dan varian soal-soalnya seperti apa. Baik yang P3K maupun yang CPNS. By the way, di sini yang P3K berapa orang di sini? Yang P3K berapa orang? Ada berapa orang di sini? Apa semuanya CPNS semua? mungkin bisa raise hand barangkali yang PPK. Barangkali bisa, makanya saya berpikir ini kayaknya CPNS semua. Jadi model tryout-nya model tryout CPNS. Nanti juga kami akan menyiapkan model tryout P3K. Jadi untuk CPNS di sini ada yang baru pertama kali ujian CPNS tahun ini atau sudah berkali-kali? Baru Pak, saya Pak. Baru pertama kali, ya. Ada yang sudah berkali-kali Pak. Ada yang sudah berkali-kali. Berarti kalau sudah berkali-kali sudah sangat senior berarti ya, sudah punya pengalaman. Ya, sudah senior. Oke. Yang P3K mana ada nggak di sini? Biar saya nanti zigzag tuh menjelaskan P3K, jelasin CPNS, P3K, CPNS karena P3K dan CPNS ruang lingkupnya berbeda. Nah, jadi ini untuk P3K dulu ya. Untuk P3K dulu. Mau share screen, Pak? Ini sudah siap, sudah sudah bisa siap. saya. Oh, udah bisa. Oh iya, oke. Bisa. Sudah terlihat belum, Bapak Ibu? Sudah ada? Sudah. Oke, sudah ada. Ya. Sudah. Nah, dibesarin ya. Nah, jadi memang harus belajar. Yang pertama harus mengetahui kisi-kisi ujian dan soal-soalnya apa saja. Untuk CPNS tahun ini ada sedikit kemiripan dan ada sedikit penambahan dibandingkan PNS tahun kemarin. Yang pertama untuk CPNS tetap ujiannya sama. Formasi apapun, kementerian apapun, pemilihannya mau instansi pusat ataupun daerah, ujian SKD-nya sama. Ada tes wawasan kebangsaan, ada tes intelijensi umum, dan ada tes karakteristik kepribadian. Ini, jadi yang baru tolong dikasih tahu atau dihafalin. Nah, ini ada TWK, TU, TKP. TWK bukan TKW, bukan. Karena ada yang salah nyebut TKW katanya.
saya ujian TKW-nya gagal. Emang kemana ujian TKW-nya? Ke Hong Kong, TWK. Nah, ini soal ujian ini, nah ini nilai ambang batas. Nah, jadi dalam ujian CPNS ada nilai ambang batas. Yang pertama bahwa secara umum kebutuhan kita minimal untuk nilai TWK minimal 65, nilai TUU minimal 80, nilai TKP minimal 166. Nah, sekarang TWK itu soalnya ada 30 soal, satu soalnya betul 5. Berarti berapa soal minimum? Sekarang alhamdulillah Bu Eka, Kementerian Kesehatan formasi CPNS-nya sangat banyak berkah dari adanya COVID-19 ya. Satu sisi para nakes diuji dengan ujian bukan berkah ya kalau kata Bu Eka, musibah buat nakes ya. Musibah buat nakes, banyak yang meninggal. Pemerintah membuka sangat luas keran di Kementerian Kesehatan, terutama di bagian alumni dari kedokteran, kebidanan, perawat, farmasi dan sebagainya. Nah, ini TWK ini 65, berarti 65 itu kalau betul berapa? Kalau soalnya 30, berarti minimal kalau betul berarti betul 13. Nah, jadi betul 13, minimal dari 30 Bapak Ibu atau Ibu harus betul 13. Tapi jangan 65, sebenarnya 65 itu nilai yang paling rendah. Kalau kita betul ya harus paling bagus dong. Ya minimal 80, 100. Jadi artinya dari 30 soal, syukur-syukur betul 20. Syukur-syukur bisa betul 22 atau 25. Salah 5 lah. Gitu, salah 5. Nah, untuk TIU dari 35 betul 80. Untuk TKP dari 45 itu dari 40 betul 166. Nah, ini dari 45 butir soal untuk yang TKP. Nah, ini untuk TWK mungkin yang baru ujian, TWK betul kali 5 salah 0, TIU betul kali 5 salah 0, TKP butirnya skornya 1 sampai 5, nilainya 1 2 3 4 5. Tadi memang betul untuk tryout waktunya 100 menit. Sebenarnya untuk tahun ini ada penambahan waktu tryout CPNS 110 menit. Nah, hanya tambahan soal aja. Nah, kalau waktu tryout 90 menit, sekarang nambah 10 menit, jadi 100 menit. Hanya soal dari 100 soal nambah 10, jadi 110 soal. Nah, ini. Jadi kenapa? Karena ada penambahan 10 butir soal di TKP. Nah, ini materinya Bapak Ibu, ini yang harus Bapak Ibu hafalkan, Ibu Bapak harus bikin matrik di rumah bahwa tes wawasan kebangsaan materinya ini. Nah, di matrik ini Bapak Ibu harus menilai diri sendiri, kira-kira nasionalisme kita sudah sampai di mana sih pemahamannya. Kira-kira integritas juga kita juga sama, bela negara, pilar negara, dan bahasa Indonesia. Untuk pilar negara ada Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, NKRI, sama Bhinneka Tunggal Ika. Untuk kompetensi tes intelijensi umum, di sini ada verbal, analogi, silogisme, dan analitis, numerik, berhitung cepat, deret angka, perbandingan kuantitatif, dan soal cerita. Untuk figural, ada analogi, ketidaksamaan, dan serial. Nah, untuk tes TKP, ada pelayanan publik, jejaring kerja, sosial budaya, TIK, profesionalisme, dan anti radikalisme. Ini harus Bapak Ibu hafalkan dan pahami. Kalau bisa dibikin kertas, diganti lagi, diketik ulang bahwa materi soal SKD, untuk TWK dibikin kolom, ada 5 pilar, ada 5 ujian, nasionalisme, integritas, kira-kira sudah sampai di mana pemahaman kita, teorinya, konsepnya, soal-soalnya, terus ini materi ini yang harus kita pelajari ya. Nah, ini harus kita pelajari, nanti kalau bisa dibikin matrik, kira-kira mana yang lemahnya kita, apa figuralnya, apa verbalnya, apa numeriknya, supaya nanti kita bisa mengecek gitu ya. Kalau kurang tambahi, kalau sudah bagus pertahankan. Nah, ini penjelasannya TIU, analogi, silogisme, numerik, berhitung, figural. Nanti
ada di buku-buku CPNS, sudah banyak sekarang di CPNS, ada di toko-toko buku besar. Vision Center pun kita memiliki buku CPNS yang representatif. Pengalaman 3 tahun saya ngelola pelatihan, terutama contoh-contoh file report atau catatan lapangan orang yang ujian, sudah saya kumpulkan dan dibukukan dalam satu buku. Silahkan Ibu untuk atau Bapak untuk membeli atau memiliki buku tersebut, nanti bisa menghubungi Vision Center Pak Filhan. Nanti di buku itu salah satu keuntungannya yang pertama, bagi yang ikut pelatihan ini silahkan mendapat diskon 25%. 25% dari harga bandrol buku. Yang kedua, kalau ada bedah buku atau kegiatan pelatihan CPNS lain, terutama kiat-kiat dari buku itu, kita akan undang secara personal untuk ikut webinarnya dan itu adalah gratis. Nah, ini materi TIU, ini juga materi TWK, sudah ada di sini, tinggal Bapak Ibu baca, intinya memang membaca. Ini TWK, ini TKP. Nah, ini salah satu TWK kita nasionalisme. Ini udah, saya yakin kalau Bapak Ibu sudah punya buku CPNS yang membahas buku ini, yang membahas bidang ini adalah bidang ujiannya. Jadi kalau nanti punya buku CPNS tidak membahas apa yang bidang ini, berarti ini bukunya tidak relevan dengan kisi-kisi. Ini yang buku yang relevan dengan kisi-kisi, TWK harus membahas ini. Terus TIU membahas tentang ini, TKP membahas tentang ini. Ini salah satu ini ya. Ini juga tips belajar CPNS dari rumah. Untuk yang TKP, untuk yang ini untuk yang P3K, karena di sini ada yang P3K, kita harus berbagi dengan yang P3K. Untuk yang P3K, sebentar. Nah, untuk yang P3K, materinya mengenai ini. Bisa dilihat, Ibu Bapak? Ada? Halo? Bisa, Pak. Bagus. Saya membutuhkan respon, barangkali layarnya tidak terlihat gitu ya. Nah, ini untuk P3K, ini kompetensi teknis ujiannya. Yang pertama, soalnya 100 soal, betulnya kali 5, nilai maksimumnya 500. Di sini manajerial 30 soal, betul kali 1, salah 0, nilainya 30. Sosiokultural 20, betul kali 2, salah 0, 40 nilainya. Wawancara ada 10 soal, 0 sampai 3, nilainya 30. Ambang batasnya dari 100 soal, Bapak Ibu minimum harus betul dari 100 soal, minimum harus betul 35 soal. Jadi 35%-nya lah. Tetapi lagi-lagi jangan nilai minimum. Nilai minimum dan nilai pas-pasan. Jadi kalau nanti formasinya 5, yang daftar 5 baru penting mah lulus passing grade. Tapi kalau formasinya 5, yang daftar 200, ya bukan lulus passing grade, tetapi nilai terbaik di antara formasinya. Jadi ada yang bertanya, sebenarnya ujian PNS berapa sih nilai skor kita? Apakah harus 500? Apakah harus 430? Tergantung di formasi kita, nilai kita paling tinggi atau enggak sih? Kalau paling tinggi 330 pun lolos. Meskipun 290, kalau paling tinggi juga lolos. Yang penting kita paling tinggi di formasinya. Nah, ini untuk kompetensi teknis minimal 35, untuk manajerial sosiokultural minimal 27, untuk wawancara dari 30 soal atau dari 10 soal minimum betul 5. Nah, ini kisi-kisi ini yang harus tahu. Yang kedua, Bapak Ibu harus punya buku referensi yang pas, yang cocok buat teman belajar. Jadi mau tidak mau buku referensi adalah suatu keharusan Bapak Ibu untuk memilikinya. Dari mana saja, dengan cara apa saja. Makanya lulus CPNS adalah istimewa, maka belajarnya pun harus istimewa pula. Jadi silahkan
yang sudah punya buku di-upgrade lagi. Kalau saya dulu waktu CPNS 2014 lulus di Kementerian Agama untuk formasi dosen di UIN Bandung, memiliki 3 buku CPNS dari pengarang dan penerbit yang berbeda. Dibaca, dipelajari, ditelaah, tryout-nya dilakukan, itu ikhtiar lahirnya, ikhtiar buminya, ikhtiar langitnya. Saya tidak lupa berdoa, qiyamul lail, berzikir, berbuat kebaikan, menolong sesama, puasa Senin Kemis, membaca sholawat, memperbanyak istighfar. Alhamdulillah di 2014 saya lulus peringkat terbaik di formasi dosen ilmu sosial dasar di UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Artinya bukan suatu kebetulan, tetapi memang suatu proses yang cukup panjang dan berkesesuaian dengan takdir Tuhan yang menyatakan bahwa saya lulus ASN di tahun 2015 atau di tahun 2014. Nah ini, jadi yang kedua, mau tidak mau Bapak Ibu harus memiliki buku referensi. Tidak hanya sekedar e-book, saya juga ada e-book. Kadang-kadang kalau saya e-book bagus, malah saya suka print, saya cetak di fotokopian, meminta ke tukang fotokopi, tolong Pak ini di printnya dalam bentuk buku supaya cetakannya bagus, meskipun harganya lebih tinggi, tetapi kita bisa membacanya. Pelajari. Yang kedua ini, yang ketiga kuncinya adalah belajar berkelanjutan. Ini yang paling penting, belajar berkelanjutan. Harus Bapak Ibu setelah selesai webinar ini harus belajar berkelanjutan di mana saja. Di rumah harus atur jadwal belajarnya. Kapan jadwal belajar kita, kapan latihan kita. Betul, kita sibuk dengan pekerjaan. Kita sibuk dengan rutinitas. Cuma yang namanya lulus PNS adalah suatu perjuangan yang harus kita capai, tentunya dengan pengorbanan dan perjuangan yang luar biasa. Makanya harus sisihkan waktu berapa jam setiap hari, kapan belajarnya, harus punya target, harus sering melatih aplikasi CAT supaya kita terbiasa dengan ujian. Nah, jadi yang paling penting adalah belajar berkelanjutan. Belajar berkelanjutan bisa dengan cara sendiri di rumah, yang penting belajar, atau mencari bimbingan belajar yang lain yang kira-kira bisa membantu Bapak Ibu untuk membantu menjadi partner belajar yang efektif. Kalau dalam bimbingan belajar kita ada tutor, ada instruktur, tidak ngerti kita bisa bertanya. Kalau di bimbingan belajar kita punya teman yang sama-sama satu tes dengan ujian dengan kita meskipun beda formasi. Itu adalah menjadi wadah atau tempat untuk kita bisa berdiskusi, saling memotivasi, dan bisa untuk saling menguatkan. Ada tutor kita bisa bertanya, kalau malas kita bisa diingatkan, kalau kita misalnya kebingungan kita bisa ada mentor dan sebagainya. Itu salah satunya. Kalau buka Instagram silahkan bimbel CPNS, di mana-mana banyak. Nah, kami juga menawarkan insya Allah tanggal 9 besok kami akan mengadakan bimbingan belajar CPNS dan belajar P3K. Yang nanti Pak Filhan bisa men-sharekan di grup. Kami izin kepada Bu Eka untuk nge-sharekan informasi. Barangkali Bapak Ibu pengen ada ikhtiar, ada bimbingan dari kami untuk terus ke depan, silahkan kami akan dampingi. Tetapi kuncinya Bapak Ibu harus punya motivasi belajar yang tinggi. Nanti kita, apa yang di Vision Center yang diberikan adalah tips dan trik mengerjakan soal dengan cara cepat, dengan cara singkat, supaya apa? Supaya kita bisa efektif dan mencapai soal yang banyak ketika kita ujian. Karena di ujian CPNS bukan hanya menjawab soal betul, tetapi menjawab soal betul dan waktunya cepat. Jangan sampai kita jawab betul, tetapi hanya beberapa soal karena kita tidak bisa menyelesaikan soal karena waktunya sudah habis. Kebanyakan yang ujian CPNS, Pak, saya kehabisan soal, kehabisan waktu. Seolah-olah ketika ujian mah waktu tanya relek gitu ya. Kayak nonton sinetron yang rame tuh. Ujug-ujug selesai saja tanpa disadari komputer kita pas ujian ujug-ujug mati. Nah, kita pas mati tuh langsung nyeletuk, ngacungin tangan, bilang kepada pengawas, Pak, mohon maaf, ini komputer saya kok mati. Ternyata matinya bukan mati listriknya aliran, cuma karena ujian kita sudah habis. Jadi soalnya komputernya mati sendiri. Nah itu. Jadi ini salah satu contoh di kami, di lembaga kami untuk menyelesaikan soal-soal apa yang CPNS misalnya seperti ini salah satu contoh saja. Ya contoh, nanti lebihnya Bapak Ibu ada di
pelatihan. Di pelatihan kami langsung, ini hanya sekedar contoh, misalnya, nah ini bukunya Bapak Ibu, buku CPNS. Nah ini bukunya yang ditulis saya, hampir rata-rata buku CPNS Bu Eka tebalnya di atas 360 halaman. Iya betul, udah Rata-rata. kayak Kalau buku kitab ya. CPNS di atas 400 halaman, kalau buku P3K cuma berapa lah? Ada 170 halaman. Saya juga memiliki ini. Nah, misalnya ini contohnya, contoh soalnya. Nah, ini. Terlihat nggak soalnya? Ada? Ada. Ada, Pak. Nah, misalnya ini. Nah, ini soal. Soal TWK, bukan soal TKW, awas ya. Ini soal TWK. Nah, kira-kira kalau soalnya begini, nanti kita cara cepatnya apa sih kalau ada ditanya tentang pembukaan UUD? Nah, kita apa sih ini kalau soal gini? Yang jelas kalau di TWK pasti ada pembukaan undang-undang, pasti ada pasal-pasal, pasti ada nilai-nilai aktualisasi dari 45 butir-butir Pancasila pasti ada. Cuma kita harus punya cara cepat nih. Supaya kita punya frame. Kalau kita ngapalin di buku, alah repot Bu Eka, apa sila ketuhanan yang Maha Esa, butirnya ada 7, kemanusiaan adil berada, butirnya ada 8, persatuan Indonesia butirnya ada 8, apa kerakyatan butirnya ada 12 misalnya. Sila keadilan butirnya ada 13, total 45. Ya kalau kita ngapalin 45 tanpa pakai triknya kita bisa lupa. Harus kita cari kata-kata kunci misalnya. Ini kayak gini nih. Nah, contoh ini salah satunya. Contoh. Kira-kira kalau kita dikasih soal begini, cepat nggak kita menjawab? Nah, ini soal ini cocok untuk 17 Agustus nih. Kemerdekaan HUT RI. Oke, sudah terjawab belum? Ada soalnya, ada nggak ini soalnya ada? Ada. Ah ya. Ini kan ini soal yang gampang ini. Ini Jawabannya urusannya, bingung itu. ini urusan pembukaan. Bapak Ibu harus hafal nggak pembukaan? Pembukaan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu hak setiap bangsa. Dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan. Itu harus apa? Pembukaan. Pembukaan itu kan ada 4 alinea kan? Ya. Nah, alinea pertama kita harus tahu keywordnya, kata kuncinya bahwa alinea pertama urusannya dengan kemerdekaan, hak asasi kemerdekaan. Yang kedua tentang penghapusan penjajahan. Kenapa? Karena penjajahan tidak diinginkan oleh setiap negara karena merusak, tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Betul nggak? Betul. Yang ketiga keinginan negara untuk merdeka. Itu pokok-pokok alinea pertama. Nah, alinea kedua tentang proses pencapaian kemerdekaan. Nah, proses pencapaian kemerdekaan. Kenapa? Karena di alinea kedua ada dengan ini kami ke depan pintu gerbang kemerdekaan Indonesia yang bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Ya enggak? Proses untuk mewujudkan kemerdekaan, penyiapannya. Nah, itu alinea kedua. Kalau alinea ketiga tentang keterhubungan antara rahmat Allah dengan kemerdekaan, seperti atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan didoronggi oleh keinginan luhur. Alinea ketiga. Alinea keempat tentang apa? Alinea keempat tentang dasar negara. Kenapa? Karena di alinea keempat ada referensi terhadap usulan Pancasila di alinea keempat. Terus ada bentuk negara, republik, itu di alinea keempat. Terus ada tujuan dibentuknya negara, itu di alinea keempat. Contohnya apa? Mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia. Itu alinea keempat. Jadi jangan sampai dikasih soal ini, jawabannya A. Wah, ini repot. Kenapa?
karena pembukaan alinea-nya ada 4, ini jawabannya malah 5. Nah, seperti ini. Jadi ini jawabannya adalah C, alinea ketiga. Nah, seperti itu. Nah, seperti itu, Bapak Ibu. Nah, misalnya ini. Nah, ini undang-undang amandemen nih. Amandemen Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan 5 tahun dan sesudahnya dipilih kembali. Dulu zamannya Pak Harto kan dipilih terus sampai Pak Harto 32 tahun berkuasa. Setelah Pak Harto reformasi, semua kepala daerah baik presiden, gubernur, bupati, wali kota harus diamandemen dan paling banyak memegang jabatan sebanyak 1 kali dan setelah itu dipilih kembali hanya untuk 1 kali. Jadi ketika Pak SBY sudah 2 kali, sudah selesai. Ketika Pak Jokowi sudah 2 kali, sudah selesai. Meskipun ada sekarang pengen diamandemen katanya, supaya Pak Jokowi bisa 3 kali memimpin. Ketika Ahmad Heriawan sudah 2 kali, sudah selesai. Nah, ini amandemen keberapa? Pasal yang mengatakan pasal 8 tentang jabatan presiden. Nah, kita harus tahu yang amandemen pertama pasal berapa saja, amandemen kedua pasal berapa saja. Ini harus kita tahu, kita nanti dikasih trik dan tipsnya. Amandemen-amandemen yang harus Bapak Ibu tahu. Nah, ini amandemennya amandemen pertama misalnya. Untuk pasal yang presiden dan wakil presiden bisa diamandemen. Nah, ini ketika ada soal seperti ini. Soal tentang aktualisasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Biasanya nanti ada soal cerita panjang, ada 8 baris atau 2 paragraf, nanti ujung-ujungnya ditanyakan, hal ini sesuai dengan pengamalan Pancasila, terutama sila keberapa. Nah, biasanya nanti gitu, ada soal yang panjang tentang cerita nih, cerita tentang kemiskinan Indonesia, catatan BPS terhadap pandemi saat ini, kemiskinan Indonesia menjadi seperti ini. Nah, nanti kita kalau bisa kita jangan sampai membaca soal yang paragrafnya panjang, tetapi kita harus mencari kalimat inti dan topik apa yang diminta oleh soal. Sehingga kita bisa menghemat waktu ujian dan langsung mengeksekusi pilihan jawabannya B atau C atau A. Karena kita tahu kata kuncinya. Contoh soal ini, kira-kira jawabannya apa? Apa jawabannya? Nah, ini kita belajar seperti ini. Memang kalau makanya Bapak Ibu kalau penasaran dengan kami dengan Vision Center, ikutilah bimbingannya. Bimbingan belajar Vision Center, baik yang CPNS ada 7 sesi belajar, baik yang P3K ada 5 sesi belajar. Kalau yang CPNS 2 kali tes wawasan kebangsaan, 3 kali tes intelijensi umum, dan 3 kali tes karakteristik kepribadian. Ikuti, nanti Bapak Ibu bisa berselancar tentang informasi dan trik-trik mengerjakan soal ujian. Jadi kalau Bapak Ibu, apalagi di dunia kesehatan, yang namanya keinginan untuk lulus, untuk mendapatkan status, untuk meningkatkan kesejahteraan, Bapak Ibu harus oh ya, ada yang bertanya tentang tarif bimbingannya. Nah, ini dulu. Nah, ini kisi-kisinya. Kalau di sini Bapak Ibu harus tahu triknya. Harus tahu nih, kita Pancasila ada 5 ya. Sila pertama, 2, 3, 4, 5. Untuk sila-sila, Bapak Ibu harus tahu trik dan kata kuncinya. Misalnya, sila pertama tentang ketuhanan yang Maha Esa. Apa saja sih soal cerita tentang ketuhanan yang Maha Esa? Pertama, ajaran agama. Yang kedua, tempat beribadah. Yang ketiga, toleransi umat beragama.
Yang keempat adalah kitab suci umat beragama. Yang kelima adalah tempat ibadah orang yang beragama. Yang keempat tentang konflik agama. Itu sila pertama. Kalau sila kedua tentang apa? Tentang kegiatan kemanusiaan. Persamaan derajat, persamaan hak, saling mencintai, tenggang rasa, hormat menghormati, gemar melakukan kegiatan kemanusiaan, bakti sosial. Sila kedua tuh. Kalau sila ketiga tentang apa? Tentang persatuan Indonesia. Apa saja? Pertama, cinta tanah air, bangga terhadap pakaian sendiri, terus upacara bendera, terus mendapat medali emas Olimpiade Tokyo sehingga lagu Indonesia dikumandangkan. Itu sila ketiga. Kalau sila keempat tentang musyawarah, demokrasi, politik, pemilu dan sebagainya. Kalau sila kelima tentang apa? Tentang kerja keras, hidup sederhana, penanggulangan kemiskinan, anti korupsi. Terus tentang apa lagi? Tentang rajin menabung, tentang kesejahteraan. Nah, ini di sini ada tentang garis kemiskinan. Oh, berarti ini kata kuncinya tentang kemiskinan. Nah, ini berarti sila kelima. Nah, gitu. Jadi kita punya trik. Nah, tadi ada yang bertanya, Pak, untuk bimbel berapa tarifnya yang tadi untuk CPNS? Di sini saya coba ya. Untuk yang CPNS barangkali sudah ada, nanti kita tampilkan. Nah, ini yang CPNS Bapak Ibu. Mana? Nah, ini. Nah, ini rencananya kita besok tanggal 9 Agustus nih, kurang keliru. Kita akan belajar sesi TWK 2 kali, sesi TKP 3 kali, 2 kali, TU 3 kali. Nanti Bapak Ibu dapat e-book, nanti dapat WA grup diskusi kelas, Telegram. Nanti Bapak Ibu bisa belajar dengan, meskipun kita belajar formalnya 7 kali, Bapak Ibu bisa belajar terus di grup diskusi kelas. Ada saya nanti di sana. Terus kegiatan zikir dan doa bersama dengan para kiai, para ustadz, dalam rangka memohon kepada Allah untuk dibukakan pintu rezeki dan untuk dibukakan supaya nasib kebaikan kita, pengen di tahun ini kita lulus PNS. Nah, untuk yang hadir di sini, silakan bisa ikuti, nanti bisa mendapatkan harga promo dari 550 menjadi harganya 400.000 dan bebas biaya pendaftaran. Nah, jadi nggak usah biaya pendaftaran dan tidak usah 550 tetapi 400.000. Angka ini tentunya pasti sangat kecil. Mungkin kalau kata Bu Eka, 400.000 dibandingkan dengan kurang ikhtiar untuk lulus PNS, sementara gaji CPNS saat ini kisaran angka 3 juta. Jadi ini 400.000 tuh kalau kita lolos sebagai ikhtiar, ini juga namanya ikhtiar. Pak, sampai sejauh mana keberhasilannya? Saya berpikir keberhasilannya bisa 95%. Asal ibu bapak ikuti cara-cara saya. Kalau kata saya belajar, kuasai ini, ikuti belajar. Perdalam teori ini, kupas soal ini, pelajari. Nah, kenapa saya memberikan keyakinan 95% lulus? Karena 5% adalah otoritas takdir Tuhan yang kita tidak bisa kuasai. Sama dengan nakes ketika ada pasien yang datang ke rumah sakit, dokter tolong sembuhkan ibu saya. Dokter bilang, insya Allah kami sekuat tenaga untuk menyembuhkan Bapak Ibu. Kami berupaya, namun ada kehendak Tuhan yang Maha Kuasa. Bila mana kami sudah berupaya, ternyata takdir Tuhan yang Maha Kuasa tidak berkesesuaian dengan ikhtiar kami. Jadi kami memberikan jaminan 95% Bapak Ibu bisa lolos, ikuti cara-cara kami, belajarnya, latihannya, triknya, belajarnya, terus mengerjakan soalnya, ikuti nih, cara ini kerjakan. Kenapa? Ini sudah banyak terbukti 150 lebih orang lulus CPNS di tahun 2019 dengan menggunakan model ini. Hanya istiqomah saja dan kita semangat belajar dan kita sabar dalam menghadapinya. Jangan sampai aduh capek ya ngerjain soal, ya repot kalau seperti itu. Nah ini waktu kita 3 menit lagi, mudah-mudahan Bapak Ibu ini adalah ikhtiar kita banyak. Kalau kita melihat soal ini, saya soal sudah banyak nih.
Oh, ada soal-soalnya kita bahas, yang hitungan juga ada. Nah, yang hitungan juga kita ada yang hitungan. No, ini yang figural, ini yang hitungan tuh. Ada yang hitungan juga, ini soal deret angka, ini deret angka, ini ada juga soal figural, soal perbandingan. Ini soal seperti ini. Banyak sekali soal-soal yang akan ditampilkan nanti secara lengkapnya di bimbingan belajar. Yang P3K ada juga bimbingannya, P3K lebih murah, hanya 275.000 untuk 5 kali pertemuan atau 5 sesi belajar. Kalau yang P3K, yang CPNS untuk 7 kali. Jadi di bimbingan belajar kami adalah bagaimana Bapak Ibu bisa berkeyakinan untuk bisa belajar. Tahu cara-cara cepatnya karena kami ajarin, selebihnya Bapak Ibu harus belajar berkelanjutan sendiri, plus dibimbing oleh kami, para tutor yang sudah berpengalaman, sudah jadi PNS, sudah bisa menguasai soal-soal dengan cara cepat dan mudah. Itu saja mungkin yang bisa disampaikan. Mari bergabung dengan Vision Center, lakukan cara-cara cepat, cara-cara bijak. Lulus ASN adalah istimewa, maka cara belajarnya pun istimewa pula. Ketika saya dulu membeli buku 3 dari pengarang dan penerbit yang berbeda, dengan harga satuannya 200.000 dikali 3, 600.000, itu ketika lulus PNS 600.000 itu tidak ada apa-apa. Malah oleh gaji pertama juga sudah ketutupi. Kadang-kadang di kita tuh pengen lulus tetapi ikhtiarnya minimalis, pengen maksimal hasilnya tapi ikhtiarnya pengen minimalis. Mudah-mudahan ini menjadi jalan rezeki kita, jalan karir kita, jalan pekerjaan kita, bahwa ASN salah satu pekerjaan yang menjadi idam-idaman masyarakat Indonesia. Mudah-mudahan rezekinya ke Bapak Ibu semua di tahun ini. Itu saja mungkin yang bisa disampaikan. Selebihnya Bu Eka bersambung, nanti kita berlanjut di bimbingan berkelanjutan yang lain. Mudah-mudahan Bapak Ibu bergabung. Kalau Bapak Ibu tidak puas, tidak bagus dengan acara saya, nanti kalau mau Pak kembalikan uangnya, silakan. Kami menggaransi kalau tidak bagus, tidak layak, silakan bisa dikembalikan. Mudah-mudahan ini garansi karena kami punya rekam jejak yang bagus untuk bimbingan belajar saat ini. Itu saja, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin sebentar Bu Akri, mohon izin satu lagi sebelum ditutup. Barangkali teman-teman juga masih bertanya, untuk sistem bimbingannya berarti untuk saat ini online ya Pak? Atau? Untuk saat ini bimbingannya online, kita akan mulai tanggal 9, jamnya sore, jam setengah 4. 9, 10, 11, 12, 13, 14, selama seminggu. Oh, sama seminggu. Bimbingannya online, ya. Ya, oke, mungkin sekali lagi saya mengajak rekan-rekan barangkali yang penasaran dan belum pernah mengikuti bimbingan-bimbingan apapun untuk persiapan, boleh nanti dilanjut bertanya di grup WA ya, karena kita sudah punya grup WA. Nanti boleh bertanya apapun yang terkait baik itu CPNS ataupun PPK, nanti bisa difasilitasi oleh Pak Ade dan tim. Oke, mangga silakan Bu Akri. Baik Bu Eka, terima kasih. Mungkin diingatkan lagi nanti akan ada daftar hadir yang di-share di chat room dan juga grup WA. Silakan untuk diisi dan juga evaluasi untuk kegiatan kita pada hari ini. Dan diingatkan lagi untuk yang masih punya pertanyaan, silakan juga dilanjut di grup WA. Terima kasih sekali lagi kepada Pak Ade yang sudah menyampaikan dan memaparkan materi pada hari ini. Terima kasih juga kepada Lembaga Pusat Karir sehingga terlaksana acara dan kegiatan kita pada hari ini. Semoga terus terjalin silaturahmi kita dan bisa terus terselenggara acara seperti ini di tahun-tahun berikutnya. Mungkin sebelum penutup kita ada sesi dokumentasi terlebih dahulu ya Bu Eka. Yuk, mangga. Bagus, difoto dulu Bu Eka. Ya, silahkan untuk seluruh peserta untuk bisa mengaktifkan kameranya. Kita mau foto terlebih dahulu ya. Silahkan. Iya. Oke, baik Bu Akri. Sudah dibuka videonya biar terlihat wajah-wajahnya.
Mohon dibuka. Ya, sudah mulai terlihat ya ini wajah-wajah peserta kita. Ya, baik, silahkan yang sudah siap-siap membuka. Saya hitung ya Bu Akri, dari saya saja. Ya, mangga Bu Eka. Oke. 1, 2, 3. Ya. Oke, saya kirim terlebih dahulu. Oh, mohon maaf sebentar, satu kali lagi. Silakan yang belum membuka videonya, barangkali ada kesempatan ini untuk buka video. Oke, bismillahirrahmanirrahim. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Silakan Bu Akri. Sudah selesai Bu Akri. Terima kasih Bu Eka. Terima kasih juga untuk seluruh peserta yang sudah hadir dan mengikuti dari awal hingga akhir. Semoga kita semua sukses. Amin. Lagi terima kasih. Kita cara yang terakhir yaitu penutup. Mari kita tutup acara pada hari ini dengan bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Baik, sekali lagi terima kasih untuk seluruh pengisi acara pada hari ini, dan kami mungkin dari panitia mohon maaf apabila ada kesalahan selama proses sebelum kegiatan maupun selama kegiatan ini berlangsung. Semoga kita bisa bertemu lagi. Sekian dari kami, Nasrun minallah wa fatun qorib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ade, jangan bosan. Ya, makasih juga Terima Mbak kasih Eka. Pak. Ya. Ya, sama-sama. Makasih ya. Ayo, izin ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pamit. Salam. Enggak Pak. Waalaikumsalam. Silakan barangkali untuk rekan-rekan untuk lab Zoom, kemudian yang ingin melanjutkan bertanya seperti apa bimbingannya bisa di WA group ya, karena sudah tergabung di WA group untuk semua peserta ini. Kalau misalkan ada yang belum tergabung di WA group, boleh japri ke saya atau ke Bu Akri. Atur nuhun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.